Patuhi protokol kesehatan COVID-19. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di tempat ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita ba'dal asar di hari Jumat dengan judul Risalah Haqquz Zawjaini, hak-hak kedua pasangan suami dan istri. Risalah atau tulisan yang ringkas ini adalah kalimat-kalimat untayan-untayan nasihat dari Syekh Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala. Dan kita masih pada poin pembahasan haqquz zaujati, hak istri terhadap suaminya. Ini kewajiban seorang suami yang harus dia tunaikan, yang harus dia perhatikan dari hak istrinya kepada dirinya. Pada pertemuan yang sebelumnya, beliau hafidhahullah ta'ala menyebutkan bahwa, kata beliau, faya ayyuhaz zawju idza ra'aita nafsaka qawiyan, idza ra'aita nafsaka qadiran ala darbi zaujati wa aradta an tadribaha min ghairi ma basin, min ghairi ma idnin min Allah, fatadhakkar anna waliyaha al-qadiru ala kulli syai'in, anna waliyaha al-aliyyul kabir, fa iyyaka an tughdiba rabbaka ya Abdullah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, wa lakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna, fa in fa'alna fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kata beliau hafizallahu ta'ala, wahai sekalian para suami, idza ra'aita nafsaka qawiyan, apabila engkau melihat dirimu memiliki kekuatan dan juga engkau melihat bahwasanya engkau punya kemampuan untuk memukul dari istrimu. Ini pembahasan an-nusuz, yaitu pelanggaran seorang istri terhadap suaminya. Dia misalnya melakukan maksiat, diberikan peringatan, diberikan nasihat oleh suaminya untuk merubah dari sikapnya, tapi dia tidak memperhatikan nasihat tersebut. Kemudian sudah diboikot, pisah ranjang, tidak diajak untuk berbicara,
Hanya saja tidak terlihat dari perubahan pada sikapnya. Masih ia terus melakukan dari dosa dan maksiat. Tidak memperhatikan dari hak-hak suaminya. Tidak memperdulikan dari apa yang diperintahkan oleh suaminya kepada dirinya. Dia tidak berupaya untuk melayani suaminya dengan baik. Justru dia perlihatkan dari adab sikap yang menyakiti dari suaminya. Maka di dalam agama kita, sebagaimana yang telah berlalu, yang kita telah sebutkan dari penjelasannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira." Dan wanita-wanita yang kalian takutkan dari perbuatan nususnya, maka fa'idhuhunna, berikanlah wejangan nasihat. Ini langkah yang pertama. Wahjuruhunna, dan kalian boleh untuk memisahkan dari ranjangnya, tidak tidur bersama, atau dihajar, diboikot, tidak berbicara dengan istri. Dilihat dari apa yang sesuai, yang diharapkan dengannya bisa berubah dari sikap istrinya itu. Kemudian dalam ayat disebutkan wadribuhunna, dan pukullah mereka. Boleh untuk memukul, tapi dengan syarat-syarat. Tidak boleh memukul di area wajah atau tempat-tempat yang sifatnya vital, yang bisa membuat istrinya itu cacat. Memukul tidak memberikan bekas, dengan harapan, dengan maksud agar terjadi perubahan sikap pada istrinya. Jelas ya? Dan juga harus tercapai dari keinginannya. Dengan pukulan itu istri bisa menerima dari nasihat. Yang tadinya mungkin tidak perhatian sama keluarga, tidak perhatian sama suaminya, anak-anaknya dia biarkan terlantar. Dengan adanya peringatan berupa pukulan yang tidak menyiksa, tidak memberikan bekas, bukan pukulan di wajah, dilihat ada perubahan, maka itu sudah cukup. Jelas ya? Maka jangan seorang suami tetap mencari-cari dari alasan-alasan supaya dia menyakiti dari istrinya. Nah, ini justru akan mendatangkan dosa bagi suaminya. Jelas ya? Oleh sebab itu diingatkan di akhir ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in ata'nakum, apabila mereka telah mentaati kalian, berubah dari sifat sikapnya, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari dari kesalahannya. Itu sudah ditutup, jangan diungkit-ungkit lagi. Jelas ya? Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mulia lagi maha besar, maha agung. Ya jelas ya? Nah, sekarang beliau hafizallahu taala menyebutkan tentang memukul dari istri. Kalau misalnya engkau wahai suami memiliki kemampuan, kekuatan untuk memukul dari istrimu tanpa adanya alasan, dan juga bukan hal yang diizinkan, tidak ada alasan syar'i, maka ingatlah
bahasanya walinya wanita itu adalah al-qadiru ala kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Diingatkan ya pada akhir ayat, innallaha kana 'aliyan kabira. Agar para suami itu berhati-hati. Jangan dia bermudah-mudahan di dalam memukul dari istrinya. Jelas ya? Ini harus diperhatikan. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, bahasanya wali dari istri atau wanita itu adalah Al-Aliyul Kabir. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Maka kata beliau hafizallahu taala, fa iyyaka, hati-hati engkau membuat murka Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba Allah. Jangan kalian lakukan hal tersebut. Jangan ringan tangan. Sedikit-sedikit memuncak dari emosinya, memukul istrinya. Jelas ya? Apalagi kalau kita melihat realita yang terjadi di masa ini. Bahkan ada yang sampai tega membunuh dari istrinya sendiri. Jelas ya? Oleh sebab itu, di dalam agama Islam yang mulia ini diatur hal tersebut. Ada tahapan-tahapannya. Dan juga diberikan kaidah. Dari memukul itu diperhatikan. Apa yang boleh untuk dipukul, sampai mana kadarnya, dan jangan sampai menimbulkan cacat. Ini harus selalu diingat. Jelas ya? Asalnya seorang suami, jangan sampai dia berada pada tingkatan tersebut. Ini tugasnya, bagaimana caranya? Dia selalu dekat dengan istrinya untuk memberikan nasihat. Jangan sampai istrinya melakukan pelanggaran syariat. Sehingga dia melakukan hal-hal yang terkadang di luar dari apa yang seharusnya jangan dia lakukan. Sampai dia pukul istrinya, dia tendang istrinya, dia tampar wajahnya. Jelas ya? Maka tidak semestinya dilakukan oleh seorang suami, apalagi ketika dia sudah mengenal dari sunnah, ya, sudah sering belajar ta'lim, maka harusnya dia berupaya untuk selalu mengontrol dari emosinya, amarahnya. Kalau dia marah, ya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia duduk. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, dan juga Nabi kita Muhammad alaihi wassalam, beliau bersabda, walakum alaihinna, maka dari hak kalian para lelaki terhadap istri itu, jangan sampai istri membiarkan ada seseorang yang kalian benci duduk di ranjangnya, berbaring di atasnya. Fa in fa'alna, apabila mereka melakukan hal tersebut, fadribuhunna dorban ghaira mubarrih, maka pukullah dari istri itu dengan pukulan ghaira mubarrih, yang tidak memberikan bekas. Jelas ya? Bukan dengan alat misalnya. Dia pukul istrinya dengan alat sampai ya misalnya bengkak atau bahkan bercucuran dari darahnya. Nah, ini jangan sampai terjadi di tengah keluarga. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa qala an-nabiyyu alaihi wassalam la tadribu ima Allah. Kata beliau, la tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala perempuan. Ini larangan, menunjukkan diharamkan hal tersebut. Hadhil qaidatus syar'iyyah. Ini adalah kaidah
yang syar'i. La tadribu ima Allah. Janganlah kalian memukul dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan wanita. Fajar Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala du'irna nisa ala azwajihinna. Faqala Nabi alaihi wasallam la ba'sa fi darbihinna. Rakhasa fi darbihinna limada? Lianna Nabi alaihi wasallam indama nahan darbin nisa indama nahan darbiz zawjat kaffar rijalu aydiyahum mutlaqa fa'asad ba'dun nisa azwajahunna farakhasa Nabi alaihi wasallam fi darbihinna. Ya, kemudian kata beliau, hafidhallahu ta'ala, ya Umar radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang kepada Nabi. Ya, beliau berkata bahwa ya para wanita itu istri yang melakukan pelanggaran terhadap suami-suami mereka. Jelas ya? Maka kata baginda Rasulullah alaihi wasallam, la ba'sa fi darbihinna, tidak mengapa untuk memukul mereka. Tapi dengan persyaratan dan telah kita sebutkan. Jelas ya? Diringankan di dalam hal tersebut. Diperbolehkan untuk memukul para istri. Kenapa? Ya karena Nabi alaihissalam ketika melarang dari memukul wanita, memukul dari istri, maka para lelaki itu menahan tangan-tangan mereka secara mutlak. Apapun yang terjadi, tidak boleh memukul wanita, memukul istri. Secara mutlak dilarang. Akan tetapi ketika sebagian istri itu melakukan kedurhakaan, maka Nabi alaihissalam meringankan hal tersebut, boleh untuk memukul istri. Tapi dengan persyaratan yang telah kita sebutkan. Jelas ya? Ya, kemudian kata beliau, hafidhallahu ta'ala, ya fatafa bi ali Muhammadin alaihissalam nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna. Ya banyak dari ya para wanita yang mereka mengeluhkan suami-suami mereka terhadap ya Nabi alaihissalam. Maka kata beliau alaihissalam, laqad tafa bi ali Muhammadin nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Laisa ulaika bi khiyarikum. Falaisa minal khairi ayyuhaz zawju an tadriba zawjatak fi ghairi ma adinallahu azza wa jalla fi. Maka kata beliau alaihissalam, ketika para istri itu banyak mengeluhkan dari perbuatan atau sikap dari suami-suami mereka, maka kata beliau alaihissalam, mereka itu bukanlah suami-suami yang terbaik. Mereka itu bukanlah dari suami-suami yang baik. Jelas ya? Falaisa minal khair, bukan dari kebaikan. Wahai para suami, untuk kalian memukul dari istri kalian pada apa yang Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan dalam hal tersebut. Diperbolehkan, tapi dengan tahapan dan persyaratan yang telah kita sebutkan. Bahkan sebagian para ulama mengisyaratkan bahwa kalau misalnya suaminya sudah marah, misalnya dia lihat istrinya melakukan pelanggaran, dia berikan isyarat, dia mengambil dari batang siwak. Jelas ya? Dia pegang seperti ini, kalau istrinya sudah paham bahwa dia akan dipukul, dia melakukan pelanggaran, dia paham akan hal tersebut, maka tidak boleh lagi untuk dipukul. Jelas ya? Kalau bisa hanya sekedar isyarat,
istri sadar, faham, maka selesai. Jangan dicari-cari lagi kesalahannya. Jelas ya? Ini harus perhatikan. Ya, tidak harus dipukul benaran. Apalagi sampai terpuaskan dari emosinya, tersalurkan amarahnya. Ini harus dijaga. Jangan sampai lewat batas. Ada kaidahnya yang telah kita uraikan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafidhallahu ta'ala, min haqqi zaujati ala zaujiha ayatawaddada ilaiha bil lisani wal hal. Walau bil mubalaghati fil kalam wa itra'iha bima laysa fiha. Au bi ikhbariha an hubbin lahu fi qalbihi. Huwa akbar min hubbil hakiki laha. Kata beliau, hafidhallahu ta'ala, dari hak istri terhadap suaminya, ayyatawaddada ilaiha bil lisani wal hal. Hendaknya suami itu pandai menampakkan kasih sayang, kecintaan kepada istrinya, baik berupa lisan atau keadaannya. Jelas ya? Walaupun hal tersebut terkadang berlebihan di dalam ucapan, pujian yang sebenarnya tidak ada pada istrinya. Jelas ya? Hanya saja untuk membahagiakan, menyenangkan dari istrinya. Atau dia kabarkan kecintaan suami di dalam hatinya kepada istrinya, yang sebenarnya apa yang dia kabarkan itu tidak seperti itu. Paham ya? Nah, kata beliau, hafidhallahu ta'ala, waqad arkhasan nabiyyu alaihi salatu wassalam fil kadhibi fi haditsil rajuli imra'atahu wa haditsil mar'ati zaujaha. Kata beliau, hafidhallahu ta'ala, dan sungguh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam telah memberikan keringanan di dalam berdusta. Asalnya berdosa itu adalah hal yang dilarang, haram. Ini dari tanda kemunafikan. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan ayatul munafik thalathun. Tanda dari kemunafikan itu ada 3. Yang pertama, idza ahdatsa kadzaba. Kalau dia bercerita, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyelisih dari janjinya. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Itu asalnya. Tapi kedustaan terhadap istri, jelas ya, pada lisan dia katakan bahwa engkau yang paling cantik di dunia ini, supaya istrinya bahagia, senang. Yang tadinya marah, tidak beres pekerjaannya, jadi berbahagia, akhirnya semangat. Jelas ya? Dia puji suami istrinya. Nah, ini jadi perbolehkan kedustaan pembicaraan seorang suami terhadap istrinya, atau sebaliknya istri terhadap suaminya. Fala ba'sa, kata beliau, hafidhallahu ta'ala, itu tidak mengapa. Ayyuhal hibba, wahai saudaraku yang saya kasihi, ayakdzibar rajul ala zaujatihi, apabila seorang lelaki, suami, dia berdusta kepada istrinya, bima yuhaqqiqus sa'adata fi baitihi, tapi untuk mewujudkan kebahagiaan di rumahnya, di tengah keluarganya. Wa yadhkuru laha min jamaliha, dia sebutkan dari hal-hal yang membuat istrinya itu bahagia. Dia memuji istrinya dari kecantikannya, padahal apa yang dia tidak lihat dari istrinya itu tidak seperti itu, tapi dia berikan dari pujian, atau dia kabarkan bahwasanya dia sangat cinta kepada istrinya, pada apa yang dia tidak jumpai kecintaan tersebut dalam hatinya. Hanya saja dia berdusta. Jelas ya? Hal-hal yang seperti ini itu diperbolehkan
Jelas ya? Ini sebagaimana ya di dalam ya, riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahwa ya kata Nabi kita Muhammad alaihissalam, kata beliau, la a'udduhu kadiban ar-rajulu yuslihu bainan nas yaqulu al-qawla wa la yuridu bihi ila al-islah war-rajulu yaqulu fil harbi war-rajulu yuhaddithu imratahu wal mar'atu tuhaddithu zaujaha. Kata beliau alaihissalam, saya tidak menghitung bahwasanya hal ini dari kedustaan, kebohongan. Apabila ada seseorang yang dia berdusta untuk mendamaikan di antara manusia, dia tidak ucapkan dari ucapan tersebut kecuali dengan maksud untuk mendamaikan. Dia datang kedua orang yang atau dua kaum yang sedang berselisih, dia sampaikan bahwa ini dia berkata seperti ini dengan pujian-pujian agar dia berprasangka baik kepada lawan yang dia berselisih. Dia datang lagi ke sana, dia sampaikan pujian-pujian, ucapan-ucapan yang baik. Walaupun hal tersebut tidak dia dengarkan. Mungkin dia dusta, tapi untuk tujuan mendamaikan. Nah, ini pada kadar yang diperbolehkan. Atau misalnya di dalam pertempuran. Jelas ya? Dalam peperangan. Mereka melakukan siasat. Ada strategi dalam peperangan. Suruh mundur, ternyata maju. Pasukan, ya sudah ada yang bersiap untuk memanah. Ya kan tidak mungkin ya, dalam peperangan itu jujur. Ya, saya mau menyerang dari belakang ya, hati-hati. Saya mau serang dari samping. Tidak seperti itu ya. Ya terkadang ada ya strategi. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, ya seorang suami dia berkata kepada istri atau sebaliknya istri berkata kepada suaminya dalam pujian-pujian yang mungkin tidak ada pada istrinya itu. Dia katakan, "Oh, kamu ini adalah istriku, wanita yang paling cantik di dunia ini." Jelas ya? Kalau wanita dipuji dengan pujian seperti itu, sudah. Bahagia dia, senang, gembira. Yang tadinya mukanya kecut, jadi tampak berseri-seri. Jelas ya? Senang, bahagia. Demikian juga ya seorang wanita terhadap suaminya. Itu tidak jadi masalah ya. Hal-hal yang masih diperbolehkan. Kemudian kata beliau, hafidhahullah ta'ala, wa idza talabat minhu syai'an ya'jizu 'anil maji'i bihi wa khafa idza qala laha innahu la yastati'u jalbahu tatakaddaru zaujatu wa tanqalibul hayatu jahiman fa inna law yaqula laha ati bihi insyaallah thumma idza 'ada qala ma wajadtu aw qala wajadtu bimablagin la yastati'u daf'al an hadzal kadhibu alladhi huwa minal khairi idza kana yuhaqqiqu as-sa'adata lil azwaji. Kata beliau hafidhahullah ta'ala, misalnya ada seorang istri yang dia meminta sesuatu tapi suaminya tidak mampu sebenarnya untuk dia penuhi dari permintaan istrinya itu. Jelas ya? Tapi kalau dia misalnya ucapkan kepada istrinya bahwasanya dia tidak mampu, tidak ada kemampuannya untuk memenuhi dari permintaan istrinya, dia minta misalnya perhiasan atau apapun, hal yang mungkin berat untuk dipenuhi oleh suaminya, kalau dia ucapkan itu, suaminya atau istrinya misalnya jadi kacau pikirannya, marah, jelas ya, gelisah. Ya, kalau bahasanya kita apa ya? Ngambek misalnya. Kalau bahasa Makassarnya, mojo. Nggak mau bicara. Diajak makan, minum. Kalau sudah begitu, sulit ya.
Atau misalnya berubah kehidupannya. Kalau dia tidak penuhi permintaan istrinya, kalau dia terang-terangan berbicara, saya tidak ada kemampuan untuk itu. Apalagi kalau istrinya sudah berbicara sana sini, saya mau beli ini nanti. Ternyata tidak ada, suaminya tidak mampu. Wah, bisa kacau kehidupan rumah tangganya. Yang tadinya bahagia, istrinya jadi banyak diam. Jelas ya? Tidak ada lagi perhatian dalam rumahnya. Maka boleh untuknya dia katakan, ati bihi insyaallah. Insyaallah ta'ala nanti saya akan berikan. Itu kan jawaban yang menenangkan. Daripada dia katakan, kami terlalu banyak permintaanmu. Sudah dibelikan ini, minta lagi itu. Diberikan ini lagi, itu lagi yang mau diminta. Jelas ya? Lebih bagus dia katakan, saya datangkan. Insyaallah nanti saya belikan. Jelas ya? Nah, itu jawabannya. Kalau misalnya, ya biasanya kan istri, dia tunggu, dia pertanyakan kembali, mana dulu janjimu? Katanya ada. Jawab lagi bahwa bisa saya penuhi insyaallah. Tapi ini memang agak berat. Ya. Cari jawaban-jawaban yang bisa menenangkan suasana. Nah, sekarang ini mungkin belum mampu saya berikan, tapi nanti insyaallah suatu saat saya berikan. Walaupun tidak tahu kapan itu waktunya. Jelas ya? Istri juga kalau keluar jawaban-jawaban begitu dari suami harusnya sudah mengerti. Ini suami ini ya mungkin sudah berusaha tapi tidak bisa didatangkan. Jangan dipaksa. Jelas ya? Nah, disinilah dari ya peran dari ilmu agama itu. Jangan sampai istrinya tidak sabar sampai keluar kata-kata, suami macam apa kau ini? Itu kan banyak ya seperti itu. Kamu ini suami tapi tidak ada perhatian sama istri. Ini harusnya dari ya tanggung jawabmu, kewajibanmu, penuhi. Nah, kalau suaminya juga ya tidak sabar karena dia ya terus tertekan, akhirnya dilakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Dan itu banyak ya, karena untuk menyenangkan istrinya hal-hal yang haram juga dia lakukan. Dan harusnya tidak sampai seperti itu. Banyak bersabar dalam kehidupan rumah tangga. Harus pandai mensyukuri pemberian dari suami. Jelas ya? Nah kata beliau, hadal kadhibu alladhi huwa minal khairi. Maka hal-hal yang seperti ini, kedustaan, memang ada sisi kedustaan, tapi ini dari kebaikan. Idza kana yuhaqqiqus sa'adata lil azwaji. Kalau memang tujuannya untuk mewujudkan kebahagiaan untuk para istri. Jelas ya? Ya, mungkin sampai dulu ya. Saya tadi agak ya terlambat ya. Ya insyaallah taala ya kita akan sambung pada ya pertemuan yang berikutnya. Ya semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan dan keberkatan di tengah keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita seluruhnya sifat syukur, sabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan perbuatan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.